aku, takkan kekuranganku. Gembala yang baik, ia membaringkanku di padang rumput hijau, bimbingku ke air tenang. Gembala yang baik, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Kembali lagi pada pagi hari ini, kita akan masuk dalam ibadah untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kita siapkan hati kita katakan, saat pagi hari ku datang lagi. Kita siapkan hati kita. Kita katakan,
selalu siap kehadiran di rumah. Hal yang ku rindu berdiam di dalam rumahmu. Satu hal yang ku minta, menikmati baik-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di hadapan-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Pujimu menyembahmu, Allah yang hidup, dan menikmati Jemaat, mari kita berdoa. Pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus menyertai engkau. Jemaat yang dikasihi Tuhan, nats pembimbing kita hari ini terambil dari Mazmur pasal 77 ayat 12 dan 13. Demikian firman Tuhan. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan, ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaan-Mu dan merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu. Bersama dengan semua orang percaya di segala abad dan tempat, mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dan masing-masing kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, dan menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita naikkan doa syafaat kita. Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur atas pemeliharaan Tuhan bagi kami. Di tengah kesulitan saat ini, Tuhan terus setia menolong para pemerintah untuk terus menjalankan pemerintahan dengan baik. Terima kasih untuk perkembangan positif dalam penanganan COVID-19. Semakin banyak pasien yang sembuh, perekonomian negara yang tetap stabil, masyarakatnya mulai bekerja kembali, dan setiap umat Tuhan yang masih terus dapat beribadah serta melayani Tuhan. Kami berdoa bagi perekonomian bangsa ini pada masa adaptasi keadaan baru. Kiranya Tuhan menolong para pelaku perekonomian agar dapat saling bersinergi dengan baik, sehingga kesulitan ekonomi yang sedang dialami bangsa Indonesia dapat diatasi dan bisa menolong roda perekonomian bangsa ini kembali bangkit. Karuniakan hikmat bagi para pemerintah kami, agar setiap kebijakan yang dibuat tetap mengedepankan kepentingan masyarakat. Kami berdoa bagi masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat marginal yang semakin mengalami kesulitan selama masa pandemik ini. Kiranya Tuhan menolong mereka agar tetap kuat dan merasakan pemeliharaan Tuhan. Bagi kaum marginal yang sudah percaya kepada Kristus, kiranya Tuhan terus menguatkan iman mereka, agar mereka tidak mudah menyerah dan semakin berpengharapan dalam Tuhan. Tolonglah pemerintah Indonesia agar mereka mampu untuk terus mensejahterakan masyarakat Indonesia dalam seluruh lapisannya. Kami berdoa bagi pelayanan anak di tengah pandemik ini. Kiranya Tuhan mengaruniakan hikmat, kesetiaan, dan semangat bagi para pelayan anak, baik dalam pelayanan literatur, penginjilan anak, maupun sekolah minggu, agar pelayanan kepada anak-anak dapat dilakukan secara kreatif, tepat, benar, dan efektif. Tolonglah para orang tua agar dapat melakukan perannya dengan maksimal dalam mengenalkan Kristus kepada anak-anak. Tolonglah seluruh gereja Tuhan di Indonesia, khususnya GMII, agar tetap setia beribadah dan melayani Engkau. Kami menyerahkan sidang sinode GMI ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati, sehingga seluruh persiapan dapat berjalan dan sidang sinode dapat dilaksanakan dengan baik. Kami juga berdoa bagi para misionaris di seluruh dunia, khususnya para misionaris Gereja Misi Injil Indonesia, GMII. Kiranya Tuhan terus meneguhkan iman mereka, senantiasa memberikan hikmat dan perlindungan kepada mereka beserta seluruh keluarga. Berkatilah pertumbuhan iman setiap orang yang dilayani, sehingga mereka bertumbuh semakin kuat dan menjadi saksi Tuhan di tengah dunia. Inilah doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya kita akan membaca Mazmur. Kita akan membaca Mazmur 78 ayat 11 sampai 16. Mazmur 78 ayat 11 sampai 16. Mereka melupakan pekerjaan-pekerjaannya dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib, yang telah diperlihatkannya kepada mereka. Di hadapan nenek moyang mereka, dilakukannya keajaiban-keajaiban. Di tanah Mesir, di padang Zoan, dibelahnya laut, diseberangkannya mereka, didirikannya air sebagai bendungan, dituntunnya mereka dengan awan pada waktu siang, dan semalam suntuk dengan terang api. Dibelahnya gunung batu di padang gurun, diberinya mereka minum banyak air seperti dari samudera raya. Dibuatnya aliran air keluar dari bukit batu, dan dibuatnya air turun seperti sungai. Amin. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan memuji Tuhan. Roma 15 ayat 11 berkata, "Dan lagi pujilah Tuhan, hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia." Kita angkat pujian kita. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Kami
kita, dan Dia telah bangkit bagi kita. Amin. Dia bangkit bagiku, Dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dipatahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku, ya Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Amin. Tiba saatnya kita akan masuk dalam penyembahan. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Dia sungguh indah, Dia Yesus.
raja untuk selamatkanmu. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, berinya hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, Bani yang mulia, Tuhan kata Kau puja, ku cinta, ku sembah.
Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur atas kesempatan indah yang Engkau berikan bagi kami untuk membaca, merenungkan firman-Mu. Kami mohon Tuhan memberikan kami penerangan sehingga kami dapat mengerti kebenaran-kebenaran-Mu di dalam bacaan firman hari ini. Tolonglah kami ya Tuhan, ketika kami bertemu dengan kebenaran itu, maka kami menikmatinya sehingga jiwa kami dipuaskan. Berfirmanlah dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita hari ini terambil dari Mazmur pasal 78 ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Pelajaran dari sejarah, nyanyian pengajaran Asaf. Pasanglah telinga untuk pengajaranku, hai bangsaku. Sendengkanlah telingamu kepada ucapan mulutku. Aku mau membuka mulut mengatakan amsal. Aku mau mengucap teka-teki dari zaman purbakala yang telah kami dengar dan kami ketahui, dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami. Kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka, tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya, dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Telah ditetapkannya peringatan di Yakub, dan hukum Taurat diberinya di Israel. Nenek moyang kita diperintahkannya untuk memperkenalkannya kepada anak-anak mereka, supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian, supaya anak-anak yang akan lahir kelak bangun dan menceritakannya kepada anak-anak mereka, supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintahnya. Demikian jauh firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan melaksanakannya dalam kehidupan setiap hari. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setiap tahun kita memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia atau kemerdekaan negara kita. Satu poin dari peringatan setiap tahun kemerdekaan kita yang harus diingat pada waktu itu adalah kita mengingat akan perjuangan para pahlawan kita, mereka yang telah berkorban, mereka yang berjuang sehingga bangsa kita merdeka. Jadi setiap momen, setiap acara-acara yang bersifat nasional, pasti salah satu tujuan adalah untuk mengingat apa yang pernah terjadi, apa yang pernah dikerjakan oleh para pendahulu kita sampai kita menikmati kemerdekaan. Tema renungan kita hari ini berjudul Mengingat Karya Perbuatan Allah. Mazmur 78 yang kita baca hari ini menuntun kita untuk menemukan kebenaran-kebenaran yang berkaitan dengan perbuatan Allah yang terjadi pada waktu-waktu yang lampau, secara khusus bagi bangsa Israel dan tentunya bagi kita juga. Nah, oleh karena itu mari kita lihat tentang Mazmur 78 ini. Siapakah penulis Mazmur 78? Di awal Mazmur ini disebut penulisnya adalah Asaf. Siapakah Asaf itu? Asaf adalah seorang pemimpin tim musik atau yang biasanya melayani di rumah Tuhan. Asaf dipercayakan oleh Daud pada masa pemerintahannya untuk mengatur tim yang melayani di rumah Tuhan. Tim musik, paduan suara, dan sebagainya. Nah, Asaf, ia adalah seorang keturunan Lewi. Dan kita tahu bahwa di dalam Alkitab, Lewi dan keturunannya adalah suku
yang dipercayakan oleh Tuhan untuk melayani di rumah Tuhan. Asaf adalah seorang keturunan Lewi. Dia berada pada keturunan yang ke-15 apabila dihitung dari Lewi. Ia melayani di rumah Tuhan dan sangat indah. Mazmur 78 berisikan ajakan dari pemazmur atau Asaf untuk mengingat kembali perbuatan Allah, perbuatan Tuhan, dan peringatan-peringatan Tuhan bagi bangsa Israel. Di dalam ayat yang pertama, Asa berkata, "Pasanglah telingamu untuk pengajaranku, hai bangsaku." Jadi ada suatu pengajaran yang hendak disampaikan oleh Asaf. Pengajaran yang akan ditutur katakan pada umat Israel yang datang beribadah di rumah Tuhan pada waktu itu. Pengajaran-pengajaran ini sangat penting. Dari bacaan kita ini kita menemukan ada dua kebenaran besar, dua kebenaran penting yang dapat menjadi renungan kita. Yang pertama, pengajaran tentang perbuatan Allah seperti apakah yang akan disampaikan oleh Asaf. Dan yang kedua, bagaimana caranya untuk mengingat perbuatan Allah yang besar itu. Mari kita lihat yang pertama. Dari bacaan kita, perbuatan Allah yang besar yang perlu diingat oleh bangsa Israel dan juga oleh kita, yaitu tentang mujizatnya. Apa saja perbuatan Tuhan yang besar itu? Kita dapat mengingat bagaimana Tuhan datang dan membebaskan bangsa Israel dari Mesir. 10 tulah ditimpakan kepada Firaun dan Mesir, dan tulah yang terakhir itu adalah kematian anak sulung. Jadi tindakan Allah yang hebat dan dahsyat membuka jalan bagi bangsa Israel untuk lepas dan keluar dari tanah Mesir. Dan kita masih ingat setelah mereka keluar, mereka harus berhadapan dengan laut Teberau. Secara manusiawi, mereka akan berpikir bagaimana mungkin baru saja keluar dari tanah Mesir dan di depan sana ada laut, apa yang terjadi? Sementara pada saat yang sama mereka dikejar oleh tentara Mesir. Dan kita semua tahu tentang mujizat yang hebat ini. Tuhan memerintahkan kepada Musa, "Ajukanlah tongkatmu," dan laut terbelah. Bangsa Israel dapat berjalan dan menyeberang. Sementara tentara Firaun tenggelam. Mujizat. Bangsa Israel diminta untuk ingat akan perbuatan-perbuatan itu. Setelah mereka sampai di padang gurun, mereka mengalami kehausan. Tuhan juga memberikan mujizat dengan mengeluarkan air dari gunung batu. Tuhan memimpin dan memenuhi kebutuhan hidup mereka. Mereka dapat hidup tengah-tengah padang gurun itu. Perbuatan Tuhan yang kedua untuk diingat, bahwa yang pertama tadi hal-hal yang bersifat mujizat yang mencengangkan. Ternyata yang harus diingat oleh bangsa Israel bukan hanya saja peristiwa-peristiwa yang mencengangkan yang bersifat mujizat, tetapi di dalam Mazmur ini juga diungkapkan oleh Asaf bahwa Israel harus mengingat juga hukuman-hukuman yang Tuhan berikan kepada bangsa atau nenek moyang mereka. Pada suatu waktu mereka bersungut-sungut oleh karena tidak ada air. Di dalam kitab Bilangan pasal 11 ayat 1 sampai yang ketiga, di situ dikatakan, oleh karena bangsa Israel bersungut dan Tuhan mendatangkan api. Tuhan mendatangkan api di sekeliling kemah mereka sehingga bangsa Israel berteriak ketakutan. Namun Musa datang dan berdoa dan meminta kepada Tuhan, maka api itu menjadi padam. Perbuatan Tuhan yang perlu diingat bukan hanya hal yang bersifat menyenangkan dan mencengangkan, tapi bangsa Israel juga harus ingat akan hukuman-hukuman Tuhan kepada nenek moyang mereka. Apa
maksud daripada semua ini? Maksudnya adalah supaya generasi sekarang mengerti bahwa Tuhan mereka, Allah mereka adalah Allah yang peduli, Allah yang menolong, tetapi juga adalah Allah yang menghukum. Allah yang mendidik agar anak-anaknya hidup di dalam firman Tuhan. Indah sekali kebenaran yang disampaikan di dalam Mazmur 78 ini. Sebuah pelajaran rohani yang indah bahwa belajar dari pengalaman nenek moyang, kegagalan mereka, persungutan mereka, agar kita saat ini hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, menjadikan kegagalan pada masa lalu sebagai pelajaran untuk pedoman hidup hari ini. Itulah pesan di dalam Mazmur 78 pada bagian yang pertama. Itu ialah pelajaran tentang perbuatan Tuhan pada masa lalu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pokok kedua dari tema kita hari ini adalah bagaimana seseorang atau bagaimana kita dapat mengingat Allah dan perbuatan-perbuatannya. Berdasarkan renungan kita hari ini di dalam ayat yang ketiga, kita temukan di situ cara untuk mengingat perbuatan Tuhan adalah menceritakannya kepada anak-anak kita, menceritakannya kepada generasi di bawah kita. Kita lihat ayat yang ketiga. Aku mau membuka mulut mengatakan amsal. Aku mau mengucapkan teka-teki dari zaman purbakala yang telah kami dengar dan kami ketahui dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami. Asaf memiliki pengetahuan yang sangat luas tentang sejarah Israel. Asaf memiliki pengetahuan yang sangat lengkap tentang Allah dan perbuatan-perbuatan Allah kepada nenek moyangnya. Dan Asaf menerima itu, Asaf mengetahui itu dari apa yang ia dengar dari orang tuanya dan apa yang ia dengar dari nenek moyangnya. Asaf mengatakan bahwa apa yang kami dengar, apa yang kami tahu dari nenek moyang kami. Oleh karena itulah saya sampaikan di dalam bentuk mazmur kepada bangsaku tentang apa yang aku dengar, sehingga aku mengerti dan aku mengetahuinya. Jadi mendengar cerita tentang Tuhan dan perbuatan Tuhan adalah cara untuk seseorang mengenang, seseorang mengingat akan Tuhan dan perbuatannya. Jarak antara Asaf dengan Lewi itu 15 generasi dan dari Gerson 4 generasi. Jadi 15 generasi sampai dengan Asaf ketika menulis Mazmur ini itu terus diwariskan, diceritakan turun-temurun kepada setiap generasi dan tidak berhenti. Ketika Asaf mengisahkan tentang Allah dan perbuatan di dalam Mazmur pasal 78 ini sangat indah dan lengkap. Apa artinya ini bagi kita? Artinya apa yang difirmankan dalam Ulangan pasal yang ke-6 ayat 1 sampai 7. Tuhan berkata kepada orang tua Israel agar mereka menceritakan tentang Tuhan Allah mereka kepada anak-anak mereka berulang-ulang. Ketika engkau berjalan, ketika engkau berdiri, ketika engkau berbaring, ketika engkau bangun, firman Tuhan itu telah datang kepada orang tua Israel. Allah memberikan visi dan misi kepada orang tua Israel untuk menyiapkan generasi yang takut akan Tuhan.
Caranya bagaimana untuk mencapai visi itu? Pola dan cara kerjanya juga Tuhan memberikan itu. Apa itu? Caranya adalah menceritakan tentang Allah, menceritakan tentang perbuatan Allah kepada anak-anak. Mari kita membaca apa yang Tuhan katakan kepada bangsa Israel. Firman Tuhan dalam Ulangan pasal 6, demikian firman Tuhan. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Inilah perintah Tuhan Allah kepada orang tua Israel, agar mereka mengajarkan tentang Allah mereka, agar mereka mengajarkan pengenalan akan Tuhan kepada anak-anak mereka. Jadi ketika Asaf berdiri di hadapan jemaat Tuhan dan dia meminta agar mereka memasangkan telinga untuk apa yang ia hendak sampaikan, itulah yang dia dengar dari nenek moyang. Maka ternyata nenek moyang, orang tua dari Asaf adalah orang-orang tua yang terus menceritakan berulang-ulang kepada anak-anaknya. Asaf dapat mengerti dan mempunyai pengetahuan yang begitu banyak tentang perbuatan Allah dalam kehidupan bangsa Israel, disebabkan oleh karena dia mendengarkan apa yang ditutur katakan, diceritakan oleh orang tua kepadanya. Saya coba membayangkan bahwa masa kanak-kanak Asaf adalah masanya dihiasi oleh cerita-cerita yang heroik yang Tuhan lakukan kepada bangsa Israel. Cerita-cerita yang ia dengar dari orang tua adalah cerita-cerita yang menarik ketika nenek moyangnya keluar dari Mesir, dan juga bagaimana mereka gagal dan Tuhan menghukum mereka. Dan pasti ini diceritakan secara jujur dan terbuka oleh orang tua Asaf, sehingga Asaf yang berdiri di hadapan jemaat adalah Asaf yang telah menerima warisan secara rohani turun-temurun, pengenalan akan Allah, pengenalan akan Tuhan, sehingga dia dapat berdiri untuk menyampaikan itu di hadapan jemaat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apa maksud, tujuan daripada menceritakan Allah dan perbuatannya kepada generasi demi generasi? Apa tujuannya? Berdasarkan firman Tuhan ini dalam Mazmur 78 ini, dalam ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan, supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintahnya. Tujuan dari menceritakan Allah dan perbuatan-perbuatannya kepada anak-anak generasi demi generasi adalah supaya apa? Supaya mereka menaruh kepercayaannya kepada Allah. Supaya mereka mengingat akan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Dan yang berikut adalah supaya mereka memegang perintah-perintahnya. Ini juga yang disampaikan oleh Tuhan Allah pada bangsa Israel dalam Ulangan pasal yang ke-6. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu, engkau dan anak cucumu, aku akan Tuhan Allahmu
dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Hal ini disampaikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel dalam kitab Ulangan. Di sekian generasi kemudian, hal itu diulang lagi oleh Asaf di rumah Tuhan. Apa artinya? Artinya firman Tuhan ini tidak mati. Firman Tuhan ini tetap hidup oleh karena diwariskan terus menerus, generasi demi generasi. Firman Tuhan ini diulang lagi oleh Asaf di rumah Tuhan. Agar apa? Tujuan dari menceritakan Allah dan perbuatannya di masa lalu, tujuannya adalah supaya generasi yang sekarang dan yang akan datang tetap menaruh percaya kepada Tuhan. Mereka berpegang kepada perintah Tuhan. Mereka ingat akan perbuatan-perbuatan Allah yang besar yang pernah Ia lakukan kepada nenek moyang mereka. Tuhan menaruh visi dan misi kepada orang tua Israel agar mereka hidup takut Tuhan, dan generasi demi generasi takut akan Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah perintah firman Tuhan yang tegas bagi kita, bagi orang tua Kristen, agar tidak hanya memikirkan bagaimana anak-anak dapat berhasil di dalam karir mereka pada masa depan, bagaimana mereka bisa berhasil dalam karir mereka, tetapi sebagai orang tua Kristen juga turut memikirkan bagaimana mereka hidup takut akan Tuhan. Apakah orang-orang tua Kristen dapat berdiri dan berdoa di hadapan Tuhan selain dia berdoa kepada anak-anak supaya berhasil di dalam karir hidup mereka, dalam pendidikan mereka, tetapi apakah kita juga bisa berdoa agar 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai generasi yang akan datang, sampai Yesus datang, generasi kita, generasi saudara adalah generasi yang takut akan Tuhan. Para psikolog di Amerika meresponi penelitian pada tahun 1900 tentang dua keluarga yang tinggal di satu kota, yaitu Jonathan Edward dan Max Jacques. Mereka meneliti turunan 5 generasi ke atas, ke bawah mereka, dan ternyata generasi dari pendeta Jonathan Edward memperlihatkan generasi-generasi yang takut Tuhan dan mereka berhasil di dalam karier mereka. Sementara yang satunya ateis memperlihatkan generasi-generasi yang tidak takut Tuhan dan gagal di dalam profesi mereka, gagal. Ada yang masuk penjara, ada yang mati bunuh diri, ada yang menjadi pembunuh dan sebagainya. Mereka mengembangkan atau merumuskan sebuah kalimat yang disebut 5 generasi. Para psikolog mengatakan bahwa dalam waktu 5 generasi, seorang yang takut Tuhan dalam 5 generasi berikutnya itu bisa berubah. Dia bisa berubah menjadi tidak takut Tuhan. Itu kata para psikolog. Namun Bapak Ibu Saudara, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Alkitab bacaan kita tadi mengatakan bahwa Asaf itu adalah generasi yang ke-15 dari Lewi. Maka dapat disimpulkan 15 generasi setelah Lewi, Asaf masih berdiri sebagai seorang yang takut Tuhan dan melayani Tuhan. Apa demikian? Oleh karena mereka didik dan mengajar anak-anak mereka sesuai dengan pola yang ditetapkan oleh Tuhan. Metode yang ditetapkan oleh Tuhan, Ulangan pasal 6, yaitu mengajar kepada anak-anak kita terus menerus
maka mereka pasti akan menjadi orang yang takut akan Tuhan. Mendidik anak-anak untuk takut Tuhan, mencari orang yang beriman dan orang-orang yang akan berhasil di tangan Tuhan. Orang tua mempunyai tanggung jawab yang besar. Tuhan memberikan tanggung jawab itu kepada orang tua. Jangan menyerahkan anak-anak hanya untuk gereja, karena gereja terbatas. Hanya 1 minggu sekali. Kalau mungkin ada ibadah tengah minggu, berarti hanya 2 kali. Tetapi orang tua yang takut Tuhan, anak-anak ada di sisimu sepanjang hari engkau bersama-sama dengan mereka. Karena itu, engkau punya banyak waktu untuk mendidik dan mengajar mereka. Saat ini, zaman ini, di era teknologi yang begitu maju, orang tua Kristen, gereja Tuhan, bertarung, berlomba dengan dunia untuk memenangkan anak-anak. Karena dunia pun menawarkan banyak hal yang dapat memalingkan anak-anak kita dari Tuhan. Dunia menawarkan banyak hal, teknologi yang maju dan pergaulan yang bebas dapat melumpuhkan anak-anak kita, dapat menjebak anak-anak kita, dapat memenjarakan mereka, dan orang tua gereja harus bertarung habis-habisan untuk memenangkan anak-anak ini untuk mengenal Tuhan. Itulah tugas dan tanggung jawab orang percaya, tanggung jawab orang tua Kristen dan gereja Tuhan. Tema kita hari ini mengingat perbuatan-perbuatan Allah dalam hidup kita. Apa yang dapat kita ingat yang Allah buat dalam hidup kita? Jemaat yang dikasihi Tuhan, perbuatan Tuhan yang terbesar dalam hidup kita dan istimewa dalam hidup kita ialah ketika Dia menyerahkan anaknya Tuhan Yesus Kristus ke dalam dunia, mati, bangkit untuk menyelamatkan kita yang berdosa. Perbuatan-perbuatan apakah yang dilakukan oleh kita untuk mengingat akan perbuatan Tuhan yang besar itu? Tuhan Yesus telah memberikan itu kepada kita. Yesus telah mengajarkan kepada kita bahwa perjamuan kudus yang kita lakukan, sakramen perjamuan kudus, adalah salah satu cara yang Tuhan berikan kepada kita untuk mengingat akan perbuatan Tuhan yang besar dalam menebus kita, orang yang berdosa. Perjamuan kudus mengingatkan kita akan perbuatan Tuhan yang besar dalam hidup kita ketika kita ditebus dari dosa yang membelenggu kita, dan kita mengalami sukacita dan pengampunan hidup bersama dengan Allah. Dan tentu masih ada banyak perbuatan-perbuatan lain yang bisa kita saksikan kepada anak-anak kita. Tuhan menolong kita dalam masa-masa yang sulit. Tuhan menolong kita dalam kesulitan-kesulitan yang besar. Tuhan mengangkat kita dari dosa, memberikan kita sukacita dan pengampunan. Itulah yang dapat kita ceritakan kepada anak-anak kita. Marilah kita ingat akan perbuatan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita menceritakannya kepada generasi demi generasi, sehingga mereka menjadi generasi yang takut akan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur atas kebaikan yang Tuhan berikan bagi kami. Sudah mendengarkan firman-Mu, kami ingat akan perbuatan-perbuatan Allah yang besar dalam hidup kami.
dan kami menceritakannya bagi anak cucu kami, mewariskan generasi yang takut akan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tiba saatnya kita akan masuk dalam persembahan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Terpujilah Allah yang senantiasa mengasihi hidup kami. Hingga pada saat ini, Engkau sudah memelihara dan menjaga hidup kami. Kembali saat ini kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa. Kami ingin mengembalikan sebagian berkat yang Kau sudah berikan kepada kami. Ajar kami memberikan yang terbaik. Yang belum sempat memberi, Engkau berkati, supaya di masa-masa yang akan datang, sama-sama kami dapat memberi untuk pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi ini, melalui GMI Immanuel. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin. Karena kita buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik yang Dia persiapkan sebelumnya. Dia mau kita hidup dalamnya, berlari-lari pada panggilannya, berjalan-jalan dalam rancangannya, berlari-lari pada tujuannya, berjalan-jalan dalam kehendaknya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur atas pertolongan-Mu bagi kami sepanjang ibadah ini. Kami berdoa kepada jemaat Tuhan yang sedang mengalami kesulitan pergumulan dalam hidup mereka. Kami berdoa agar Tuhan memberikan kekuatan dalam menghadapi hidup yang berat. Kami juga berdoa agar dalam kehadiran-Mu mereka makin mengenal dan percaya kepada Engkau, Tuhan yang berkuasa. Kami sangat percaya kepadamu karena Engkau adalah Allah Immanuel, Allah yang senantiasa menyertai kami. Jemaat yang Yesus kasihi, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.